Hai everyone, welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini aku akan ngebahas sunscreen. Jadi ada di beberapa video aku yang minta saran untuk cariin sunscreen yang baik untuk kulit yang berminyak. Nah, kebetulan di sini aku akan ngebahas gimana caranya memilih sunscreen sesuai dengan jenis kulit kita. Karena kalau kalian sampai salah pilih sunscreen itu akibatnya fatal, bisa bikin wajah iritasi, beruntusan, kemerahan, bahkan sampai jerawatan. Nah, jadi kalian harus simak videonya dari awal sampai akhir, dan aku ingetin dulu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, terus juga follow Instagram dan TikTok aku, so keep on watching. Oke, karena sekarang ini tuh banyak banget produk sunscreen ya kan, sampai bikin kita itu kebingungan saat memilih sunscreen, mana sih yang bagus, mana sih yang cocok dengan kulit kita. Karena pada dasarnya sunscreen yang terbaik itu memiliki beberapa kriteria. Ada dua jenis sunscreen, yaitu kimiawi dan mineral. Bahan yang umum ditemukan dalam sunscreen kimiawi yaitu avobenzone, oxybenzone, dan octocrylene. Nah, sedangkan sunscreen mineral itu terbuat dari bahan titanium dioksida dan zinc oksida. Nah, lalu ada 6 kriteria yang harus kalian perhatikan saat memilih sunscreen. Nah, yang pertama yaitu jenis sunscreen. Seperti yang sudah aku bahas barusan, yaitu ada dua jenis sunscreen. Yang pertama kimiawi dan mineral. Nah, lalu kriteria yang kedua yaitu bahan aktif yang ditambahkan. Karena sunscreen untuk kulit berminyak, normal, kering, kombinasi, tentu aja itu memiliki kandungan atau bahan yang berbeda-beda. Lanjut, kriteria yang ketiga yaitu tekstur dan kekentalan. Contohnya kalau kalian memiliki jenis kulit yang normal, itu bisa aja pakai sunscreen dengan tekstur yang gel ataupun krim. Nah, tapi tipe kulit yang lain itu belum tentu cocok. Nah, lalu kriteria yang keempat adalah spektrum sunscreen. Jadi, sunscreen terbaik adalah yang berspektrum luas atau broad spectrum. Yang artinya sunscreen ini dapat menangkal sinar UVA dan UVB secara bersamaan. Karena ada beberapa sunscreen yang hanya dapat menangkal salah satu sinar ultraviolet saja. Lanjut, yang kelima adalah sifat komedogenik. Nah, komedogenik ini kemungkinan produk yang dapat menyumbat pori-pori. Nah, sedangkan sunscreen untuk kulit yang sensitif dan berjerawat itu harusnya yang non-komedogenik. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah SPF. SPF ini sangat bervariasi mulai dari SPF 15, SPF 30, sampai SPF 50. Nah, besarnya kandungan SPF pada sebuah sunscreen itu menentukan kemampuannya dalam menyaring sinar matahari. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke tips cara memilih sunscreen terbaik untuk jenis kulit kita. Nah, yang pertama, sunscreen untuk kulit yang berminyak atau berjerawat. Sesuai dengan kondisi aku sekarang, tipe kulitnya itu berminyak, gampang kemerahan, dan suka berjerawat. Nah, sebenarnya sunscreen yang berbahan kimiawi ataupun yang mineral itu sama-sama aman untuk semua jenis kulit, tapi sunscreen dengan bahan mineral dengan kandungan titanium dioksida dan zinc oksida itu lebih bagus untuk kulit yang berminyak maupun berjerawat. Karena sunscreen mineral ini lebih kecil menimbulkan reaksi alergi daripada sunscreen yang berbahan kimiawi. Dan juga jenis kulit yang berminyak atau berjerawat itu disarankan untuk menggunakan sunscreen yang berbahan dasar air, bukan minyak. Nah, biar apa sih? Karena biar sunscreennya itu mudah meresap ke kulit wajah kita dan tidak menyumbat pori-pori. Dan biasanya produk jenis ini tuh teksturnya itu berbentuk gel yang tidak berwarna atau bening. Nah, terus juga kalian harus memilih sunscreen yang berjenis non-komedogenik. Artinya produk ini tuh sudah dirancang agar tidak menyumbat pori-pori dan tidak memicu pembentukan jerawat. Terus juga kalian jangan lupa untuk melihat kandungan SPF-nya minimal 15, itu udah dapat melindungi kulit kita dari sinar matahari. Nah, tapi idealnya kalian harus memilih sunscreen itu yang SPF-nya 30 atau lebih untuk mendapatkan perlindungan yang lebih optimal. Lanjut, yang kedua itu jenis sunscreen untuk kulit kering atau sensitif. Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda sama yang pertama untuk jenis kulit yang berminyak ataupun berjerawat. Nah, kalau kalian punya jenis kulit yang kering, kalian harus waspada terhadap cuaca yang terik ataupun cuaca yang dingin. Nah, jadi kalian harus memilih jenis sunscreen yang mineral dengan bahan aktif yang melembabkan seperti kandungan hyaluronic acid. Nah, terus juga kalian dianjurkan untuk memilih sunscreen yang bertekstur krim ataupun lotion. Karena tekstur yang kental itu dapat melembabkan kulit wajah. Beda dengan jenis kulit yang berminyak ataupun berjerawat, itu harus kandungannya yang berbahan dasar air. Kalau yang kering dan sensitif, itu bisa dengan sunscreen yang bertekstur krim atau lotion. Terus juga kalian hindari sunscreen yang mengandung alkohol, pewangi, ataupun pengawet yang berlebihan.
Lanjut yang ketiga, memilih sunscreen untuk kulit yang normal. Nah, kalau untuk kulit yang normal ini lebih gampang, apalagi kalau kalian nggak punya masalah kulit wajah, karena kulit yang normal itu lebih gampang mudah beradaptasi dengan tekstur, kandungan, maupun sifat lainnya dari suatu skincare. Kalian bisa bebas memilih jenis sunscreen yang kalian pengen pakai, boleh yang berbahan kimiawi ataupun yang mineral. Dari segi tekstur pun kalian bebas, kalian boleh pakai yang teksturnya gel, krim, ataupun lotion. Nah, kalian cukup sesuaikan bahan aktif yang ada di dalamnya dengan target apa yang kalian ingin capai. Contohnya kalau kalian pengen ngelembapin wajah, kalian cari sunscreen dengan kandungan hyaluronic acid yang bisa melembabkan wajah kalian. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini cara memilih sunscreen untuk kulit yang kombinasi. Cara pilih sunscreen untuk kulit kombinasi ini itu disesuaikan dengan kriteria jenis kulit kita. Nah, misalnya kulit kita itu berminyak di area T-zone saja. Nah, di area T-zone ini kalian harus pakai sunscreen yang untuk wajah berminyak. Begitupun skincare. Jadi, kalau kulit kombinasi ini agak ribet ya. Jadi, kita harus punya beberapa produk skincare yang berbeda. Karena di area kulit yang berminyak, kita harus pakai skincare khusus untuk wajah yang berminyak. Dan di area kering, misalkan di pipi atau dagu, kita punya kulit kering, kalian harus pakai skincare yang khusus untuk kulit kering. Jadi kita punya dua produk skincare untuk satu wajah. Nah, terus juga yang penting harus memilih jenis sunscreen yang non-komedogenik. Karena masalah yang banyak timbul di jenis kulit yang kombinasi ini, biasanya itu adalah komedo, apalagi di bagian T-zone yang selalu berminyak. Jangan sampai kalian salah pakai sunscreen yang komedogenik, malah akan memperparah kondisi komedo kalian. Nah, di sini karena kondisi wajah aku itu berminyak dan gampang berjerawat, jadi di sini aku cuma punya sunscreen yang khusus untuk kulit berminyak aja. Ya, jadi mungkin produknya bisa digunakan buat kulit yang berminyak, berjerawat, kering dan sensitif. Nah, tapi belum tentu cocok untuk kulit kombinasi. Nah, di sini yang selalu aku pakai adalah sunscreennya dari Wardah. Ini yang SPF-nya 30 PA+++. Ini teksturnya dia gel ya, Essential Sunscreen Gel tulisannya. Jadi dia gel berwarna putih. Dia sangat ringan pada saat kita aplikasikan. Nah, pada saat kita tuangin si gel sunscreennya ini, dia langsung meleleh di kulit dan langsung meresap ke kulit wajah kita. Terus juga sunscreennya dari Wardah ini gak ada alkoholnya, 0% alkohol, terus juga termasuk blue light juga teman-teman, seperti sinar radiasi dari handphone, laptop, TV gitu ya. Dan yang paling terpenting dia non-komedogenik, jadi aman untuk kulit berminyak. Nah, terus yang selalu ditanyakan dan selalu kebingungan nih, nah cara pemakaian sunscreen itu di akhir atau sebelum pemakaian krim. Jadi gini teman-teman, pemakaian skincare itu kita urutkan sesuai dengan teksturnya. Kita bagi dua, mana skincare yang paling ringan, mana skincare yang paling berat. Jadi tahapan skincare itu kita gunakan skincare yang lebih ringan terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan tekstur yang lebih kental gitu. Jadi tergantung ya, kalau kalian punya krim wajah yang teksturnya misalkan lebih kental dari sunscreen kalian, berarti pemakaian sunscreennya itu sebelum krim kalian ya. Kalau misalkan kalian punya krim wajah yang teksturnya ringan daripada sunscreen, artinya kalian harus pakai sunscreen itu di tahap akhir. Oke, jadi kalian nggak perlu bingung lagi ya cara pakai sunscreen itu di awal atau di akhir. Nah, oke, jadi kesimpulannya pada saat kita memilih sunscreen, yang terpenting adalah kita harus melihat tekstur, kandungan, non-komedogenik, dan kemampuannya dalam melindungi kulit atau kandungan SPF-nya. Nah, tapi kalau misalkan kalian masih kebingungan dan malah ada kendala masalah wajah lainnya, kalian juga dapat berkonsultasi dengan dokter untuk menemukan produk sunscreen yang tepat. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ingatin lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus juga follow Instagram dan TikTok aku. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye-bye.